Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana para nelayan yang dituduh telah menyerang Duryodhana dijatuhi hukuman berupa pengusiran dari seluruh wilayah Hastinapura. Walaupun Ibu Ratu mencoba menyadarkan Dhritarashtra bahwa tindakan yang ia ambil itu salah, namun kecintaannya terhadap anak-anaknya telah membutakan mata hatinya. Setelah puas bermain, para Pandawa kecil pulang ke gubuknya. Bima lalu menghampiri ibunya Dewi Kunti dan mengatakan bahwa ia masih sangat lapar. Dan dengan tersenyum, Dewi Kunti menyuapi Bima dan sang pangeran itu langsung merasa kenyang. Terlihat pula keempat Pandawa lainnya sedang mengintip dari samping pondok, dan kemudian ia disuruh masuk oleh ibunya Kunti dan menikmati makan siang mereka. Sementara itu di tempat lain, Ibu Ratu Satyawati yang meratapi kesedihannya dan terbayang dengan perkataan masa lalunya saat Bisma datang kepadanya untuk pertama kalinya. Saat itu Satyawati berkata, "Bila aku menikahi ayahmu hanya karena mengikuti keinginanku, maka hatiku akan berduka untuk selamanya, dan aku tidak akan pernah merasa damai. Kau adalah harta baginya, tapi Raja Santanu hanya bisa mendapatkan satu dari dua kebahagiaannya itu, entah itu tinggal dengan putranya di istana atau tinggal denganku di rumahnya yang sederhana ini. Dua kebahagiaan itu tidak mungkin ia miliki sekaligus." Ia juga teringat bagaimana Bisma telah bersumpah untuk melajang seumur hidupnya dan tidak akan menjadi raja, melainkan hanya melayani tahta Hastinapura saja, di mana keturunan Satyawati lah yang akan memerintah di kerajaan tersebut. Satyawati sangat menyesali sikapnya yang keras kepala, sehingga Hastinapura kini dalam keadaan kacau. Dewi Gangga pun kemudian muncul untuk menemui Satyawati. Ia mengingatkan bahwa Satyawati lah yang harus bertanggung jawab atas semua keadaan yang terjadi di Hastinapura saat ini. Ibu Ratu Satyawati kemudian menemui Bisma dan Widura dan meminta agar Widura menyiapkan perjalanannya yang akan berangkat pagi-pagi sekali. Satyawati sangat menyesalkan sikapnya yang selama ini tidak menghargai anak yang bijaksana dan cerdas seperti Widura. Ratu Satyawati meminta agar Widura menemaninya untuk menemui Pandu di pengasingannya dan membujuk agar ia mau kembali ke Hastinapura sebagai raja, sehingga ketentraman kerajaan Hastinapura kembali terjaga. Sang Kunyang telah mendengar kabar bahwa Ibu Ratu akan menjemput Pandu bersama dengan Perdana Menteri Widura, berusaha membujuk Gandhari dan juga Dhritarashtra untuk membuat sebuah janji. Namun Gandhari menolaknya jika hal itu hanya akan menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Namun dengan kecerdikannya, Sang Kuni terus mempengaruhi pikiran Dhritarashtra agar nantinya mau mengangkat Duryodhana sebagai pangeran mahkota Hastinapura. Sang Kuni telah mempunyai rencana agar pengangkatan itu haruslah dilakukan sebelum Ibu Ratu dan Widura kembali dari menjemput Pandu dan keluarganya di tengah hutan. Sementara itu di tempat lain, Pandu tengah memberikan pelajaran dan pengetahuannya kepada anak-anaknya. Pandu berkata, "Kekuatan dari busur tergantung dari manusianya. Senjata itu hanya bisa berguna jika penggunanya memiliki kekuatan. Sama seperti angin yang sedang berhembus kencang, dia akan bisa mencabut pepohonan, dan pohon yang tercabut itu pun hanya bisa menjadi kayu bakar saja. Namun pohon yang masih berdiri tegak akan menghasilkan daun dan bunganya setelah beberapa lama. Itulah kekuatan niat dari sebuah pohon. Saat kejahatan menyerang hati seseorang dan berusaha menghancurkannya dari dalam, maka dia tidak boleh menyerah dalam menghadapinya." Dengan kecerdasannya itu, Yudhistira segera memahami apa yang telah diajarkan oleh ayahnya. Pandu pun memuji kecerdasan anaknya dengan mengatakan bahwa Yudhistira nanti pasti akan mampu menjadi raja yang bijaksana dan dicintai oleh seluruh rakyat Hastinapura. Sementara Ratu Satyawati dan Widura yang telah melakukan perjalanan ke hutan, kini mereka sedang beristirahat bersama para prajuritnya. Ibu Ratu mengatakan dirinya tidak memerlukan istirahat
karena pikirannya belumlah merasa tenang. Namun ia harus tetap beristirahat karena para prajuritnya itu memerlukannya. Widura mencoba untuk menghibur kegundahan Ibu Ratu dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menobatkan Pandu sebagai raja, namun takdir telah berkata lain. Satyawati berkata, "Alasan dibalik keputusanku itu selalu tidak tepat. Ada kasih sayang di balik keputusanku itu. Aku yakin Pandu akan mendengarkan kata-kataku, dan ia harus meninggalkan pengasingannya untuk mau kembali ke Hastinapura. Jika ia ingin musim semi mekar di dalam hati rakyatnya itu, maka ia harus mau memimpin kerajaan Hastinapura kembali." Sementara itu di tempat lain, Pandu dan Madri sedang berada di kebun bunga dan mulai merasakan getaran asmara di dalam hati mereka. Pandu pun mendekati Madri yang sudah nampak tergoda. Sadewa yang saat itu sedang bermain seolah mendapat firasat yang buruk dan ia segera berlari pulang untuk menemui ibunya Dewi Kunti. Sadewa mengkhawatirkan ayahnya Pandu yang saat ini bersama dengan ibunya Dewi Madri. Nah, apakah yang akan terjadi pada mereka berdua saat berada di kebun bunga tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.